Salam Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang membagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu, biasanya kalau kita disakiti oleh seseorang, walaupun kita telah memberi maaf, sering masih meninggalkan bekas. Kalau kita menolong dia, mungkin karena terpaksa. Kalau kesalahan itu terjadi untuk yang kedua kalinya, biasanya kita tidak akan mau lagi memberi pertolongan, karena kita telah kehabisan kasih. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang bangsa Israel yang berontak pada Allah dan Musa. Mereka menyalahkan Musa dengan berkata, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati? Karena di padang gurun ini tidak ada roti dan air. Kami telah muak dengan makanan hambar ini, yaitu manna." Allah sangat kecewa atas perkataan bangsa Israel ini, sehingga Allah menghukum mereka dengan mendatangkan ular beludak, dan banyak di antara mereka yang mati dipagut ular itu. Kemudian mereka mendatangi Musa, mengakui dosa mereka, dan mereka meminta agar Musa berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan ular tersebut. Mereka mendapat kasih dari Allah. Allah memberi jalan keluar atas permasalahan mereka. Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga dan menggantungkan ular itu di atas tiang. Nah, barang siapa yang dipagut oleh ular tedung itu dan mau melihat kepada ular yang tergantung tersebut, maka dia tidak akan mati, dia tetap hidup. Firman Tuhan minggu ini diberi tema oleh gereja kita, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Tema ini mau menjelaskan bahwa pada Allah ada kasih karunia, yaitu kebaikan Allah tanpa pamrih, yang sepenuhnya pemberian tanpa mengharapkan balasan. Bangsa Israel yang terpagut ular itu seharusnya mati, namun mereka tetap hidup karena mendapat kasih karunia Allah. Nah, kalau tema ini menjelaskan bahwa pada Allah ada kasih karunia, dan tema ini tentu menginginkan agar kita menikmati kasih karunia Allah itu, maka timbul pertanyaan,
Bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan kasih karunia Allah itu? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, kita akan menemukan paling sedikit 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kasih karunia Allah itu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan dan menikmati kasih karunia Allah adalah kita harus menyelesaikan dosa kita pada Allah. Ayat yang ke-7. Walau Allah sangat kecewa sampai ia menghukum bangsa itu sehingga banyak di antara mereka yang meninggal. Namun ketika mereka mengakui dosa mereka, Allah memberi pertolongan kepada mereka. Walau mereka bangsa Israel bolak-balik mendukakan hati Allah, namun ketika mereka memohon ampun atas kesalahan mereka, pengampunan Allah terbuka bagi mereka. Karena apa? Karena kasih Allah pada mereka tak berkesudahan. Firman Tuhan, Bapak Ibu, berkata bahwa dosa adalah penghalang untuk kita mendapat kasih karunia Allah. Seperti tertulis dalam Yesaya 59 ayat yang pertama dan yang kedua. Di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu, mari kita senantiasa memohon pengudusan atas dosa kita pada Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah tidak dihalangi oleh dosa, dan berkat Allah tidak terhalang kita terima. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kasih karunia Allah adalah kita harus percaya akan firman Allah. Ayat yang ke-8. Allah tidak mengusir ular itu. Ia tetap membiarkan ular itu. Namun Allah memberi penyelamatan yang membutuhkan iman. Di mana Allah meminta agar Musa membuat ular tembaga dan menggantungkan ular itu di atas tiang. Allah meminta barang siapa yang terpagut oleh ular dan yang akan mati, apabila ia memandang pada ular tembaga yang tergantung itu, maka ia akan selamat. Ia tidak jadi mati, ia tetap hidup. Kasih karunia penyelamatan dari kematian akibat pagutan ular ini didapat dengan iman, yaitu percaya akan apa yang dikatakan Allah, yaitu mau melihat ular tembaga yang tergantung itu. Bapak Ibu, peristiwa ular tembaga ini adalah gambaran dari apa yang dilakukan Allah dalam Yesus Kristus, di mana barang siapa yang percaya akan Yesus, yang tergantung di atas kayu salib, akan selamat dari kematian, yaitu dari hukuman maut akibat dosa. Itulah sebabnya kalau kita membaca firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 tentang langkah mendapatkan keselamatan yang disediakan Allah melalui iman pada Yesus Kristus, didahului dengan cerita tentang ular tembaga yang tergantung di tiang. Yohanes 3 ayat yang ke-14 dan yang ke-15 dikatakan begini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Baru masuk ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Bapak Ibu, mari kita bersekutu dengan Allah, yaitu mendengar atau membaca firman-Nya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita mendapat kasih karunia Allah adalah kita harus bertindak sesuai firman Tuhan. Ayat yang ke-9, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa setelah mereka percaya perintah Allah yang mereka dengar, dan kemudian mereka melakukan firman itu, yaitu melihat pada ular tembaga yang tergantung di atas tiang, maka mereka tidak mati, mereka tetap hidup. Ketika iman diimplementasikan, diterapkan, maka terjadilah sesuatu. Terjadilah mujizat, di mana Allah sendiri melalui kuasanya memberi kesembuhan, memberi kehidupan. Memang Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti dikatakan di depan Bapak Ibu, bahwa peristiwa ular tembaga yang digantung di atas tiang ini adalah sebagai bayangan dari apa yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus di kayu salib. Di mana setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mengakui dosanya dan yang memohon ampun akan dosanya, maka ia akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jika kita percaya akan Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bagaimanakah yang dimaksud percaya itu? Ada 4 tahap Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yang kedua, percaya bahwa Yesus mati untuk menggantikan kita, menanggung dosa kita di kayu salib. Yang ketiga, percaya bahwa Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan yang keempat, percaya bahwa dalam Yesus ada pengampunan, dan kemudian kita memohon ampun akan dosa tersebut. Mungkin ada banyak orang berkata, kok demikian mudahnya mendapatkan keselamatan itu? Kok tidak ada unsur usaha manusia di sana? Memang keselamatan itu hanya iman yang bekerja. Di mana seperti bangsa Israel yang terpagut ular tedung ini, yang seharusnya mati, namun kesembuhan didapat hanya melalui iman, yaitu melihat ular tembaga yang tergantung. Itu juga yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, kasih karunia Allah itu bukan hanya tentang keselamatan, tetapi juga untuk kehidupan kita sepanjang di dunia ini. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-7. Setelah kita percaya, kita akan melihat kekayaan kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Bapak Ibu, mari terapkan firman yang kamu imani. Maka engkau akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Saya akan menyimpulkan firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini menjelaskan bahwa di dalam Allah ada kasih karunia yang melimpah. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mengalami kasih karunia itu. Yaitu yang pertama, kita harus menyelesaikan dosa kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus percaya akan firman Allah. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan firman Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih
kasih karuniamu, sehingga kami boleh selamat dari maut melalui kematian Yesus. Terima kasih, kasih karuniamu itu juga berlangsung di dalam kami menjalani hidup ini. Tolong kami, supaya kami menikmati kasih karuniamu di dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah episode minggu depan. Amin.